Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 025. Dilihatnya bayangan Yanto semakin mendekat. Dia kini sudah tepat berada di dekat jendela. Terdengar jelas oleh Parmiah dengus napas Yanto. 2 menit Yanto mengintip jendela kamar Lanita sebelum akhirnya Yanto menghubungi seseorang. Halo, Omah. Aku tak bisa masuk kamar Lani karena banyak kamera CCTV. Jendela. Lanita juga berteralis. Tuan Reza memang sangat protektif padanya. Parmiah menutup mulutnya tegang mendengar ucapan Yanto. Lagi pula di sini ada ibunya anak itu. Dia pasti mengenaliku, Omah. Lama-lama dia pasti ingat aku. Aku tak mau ambil resiko mencuri kalung itu, lebih baik aku kabur dari sini secepatnya. Tuan Reza meski buta, dia punya kekuatan melakukan segalanya. Kau tahu, Karta ada di penjara sekarang karena 2 kali mencoba mencelakakan Lanita. Parmiah terbelalak. Karta suaminya di penjara dan itu ulah Reza. Sudahlah, aku tak mau ambil resiko masuk kamar Lani. Ada kamera CCTV yang menyorot kamar Lani, aku tahu. Sudah, ya, aku bukan pesuruhmu. Anak kita sudah hidup enak saja sudah bersyukur. Bayangan Yanto di lantai kamar perlahan menjauh dan menghilang. Parmiah terduduk lemas. Karta di penjara. Tapi lalu dia menarik napas sangat dalam. Biarlah kamu berakhir di penjara Karta. Biar aku dan Lanita hidup tenang. Parmiah memukul-mukul dadanya sendiri. Tapi lalu dia teringat ucapan Yanto. Kalung. Yanto pasti mengincar kalung Lani. Aku harus mengamankannya. Kalung itu tidak boleh hilang, kalung itu adalah peninggalan ibu kandung Lanita. Parmiah gegas membuka-buka laci meja rias dan laci apa saja yang di sana ada banyak barang Lani. Akhirnya Parmiah menemukan kalung itu, dia menggenggamnya erat. Yanto mengincar kalung ini. Aku harus menyimpannya baik-baik. Tapi di mana? Parmiah mengedarkan pandangan berkeliling. Ah, di atas lemari. Gesit Parmiah menarik kursi meja rias lalu meletakkan kotak kalung bersama isinya di atas lemari yang bagian tengahnya agak cekung hingga kotak kecil itu bisa disembunyikan dengan rapi. Aman, kalaupun Yanto berhasil masuk kamar ini, dia tak akan berpikir kalung itu ada di atas lemari. Aku harus menunjukkan kalung itu pada Nyonya Dein. Akhirnya Lani, meski kamu tidak bekerja di Pearl Corporation, tetap saja kau bertemu ibu kandungmu di rumah ini. Parmiah menunduk dengan meletakkan kedua tangannya di dada. Malam hari saat semua pekerjaan Lani selesai, Parmiah mengajak Lani berbincang-bincang. Aku melihat kemiripan Lani dengan Nyonya Dein. Apa? Ya. Wajahnya memang tidak mirip tapi apa? Ya. Parmiah membatin. Lani, kau senang sekali mengurus Tuan Reza. Ucap Parmiah membelai kepala Lani yang berada dalam pelukannya. Iya, aku senang bekerja di sini. Gajinya besar, Tuan Reza juga baik sekali. Lanita merenggangkan pelukannya. Ibu juga senang bukan tinggal di sini. Parmiah mengangguk. Kau tahu kabar bapakmu, Lan? Tanya Parmiah. Lanita menggeleng. Ibu kangen bapak. Parmiah menggeleng. Ibu merasa lega karena kamu jauh dari bapakmu. Akhirnya kita bisa bernapas lega, Lani. Ibu senang sekali uang gajimu utuh. Andai kita masih tinggal dengan bapakmu, dia pasti merongrong uang gajimu. Lani diam. Tapi aku sebetulnya kasihan sama bapak. Dia hanya bisa mabuk dan judi. Pasti hutangnya banyak. Gimana kabarnya? Gimana perutnya? Bapak selalu saja minta aku masak sejak ibu sakit. Kamu tidak ingat bagaimana bapakmu memperlakukanmu? Dia melarang ibu memberimu makan karena takut jatah makannya kurang. Kenapa kamu malah memikirkan nasib perut bapakmu? Sahut Parmiah. Lani diam.
Di satu sisi dia merasa terbebas tapi di sisi lain dia mencemaskan keadaan Karta. "Ibu, terima kasih sudah selalu membelikan aku makanan enak tiap kali ibu gajian. Bahkan ibu selalu sembunyi-sembunyi mengajakku makan di restoran di hari pertama ibu mendapat gaji. Ibu juga selalu membelaku jika bapak mengumpat dan mengomeliku saat aku kecil. Andai tak ada ibu, aku pasti sudah habis dipukuli bapak tiap hari." Parmiah memeluk erat Lanita. Dia memang menyayangi gadis itu. Saat dirinya divonis mandul oleh dokter, kehadiran Lanita bagaikan oase di tengah padang gersang. Saloma saat itu enggan mengurus Lanita. Saloma mempercayakan Lanita padanya. Karena anaknya yang sejak lahir mengalami kelainan jantung, sudah berhasil dioperasi dan berada dalam pelukan seorang nyonya kaya. Parmiah merasa kasihan pada Lanita yang masih merupakan bayi merah. Dia memutuskan merawatnya dan mengadopsinya menjadi anaknya. Flashback. Saloma menatap anaknya yang baru saja lahir, dia berada di inkubator. Napas bayinya tampak tersengal-sengal. Bayi kecil nan merah dan rapuh itu begitu memilukan. "Ya Tuhan, anakku. Kenapa harus memakai selang sebanyak itu? Kenapa harus ada di kotak kaca itu?" Batin Saloma melilit perih. Alat vitalnya masih terasa perih karena baru saja melahirkan, ditambah saat mengetahui kondisi anaknya yang mengalami kelainan jantung, semakin membuat Saloma merasa perih. "Uang dari mana ibu, nak? Dari mana ibu bisa mendapatkan uang untuk operasimu?" bisik Saloma dari balik kaca ruangan. "Saloma," panggil Parmiah. Omah menoleh. Dilihatnya Parmiah menggendong seorang bayi mungil yang lucu dan sehat. "Ada yang melahirkan lagi?" tanya Saloma pelan. "Iya, anak ini anak orang kaya, Omah. Lihatlah, betapa lucunya." Parmiah menunjukkan bayi milik Dein pada Omah. "Aku membantu banyak ibu hamil melahirkan tapi aku sendiri tidak bisa hamil karena mandul. Seringkali hatiku merasa sedih, Omah. Ingin sekali aku punya anak." Imbu Parmiah getir. Omah tertegun sesaat mendengar ucapan Parmiah. "Sudah, ya. Bayi ini harus aku masukkan ke ruangan." Parmiah gegas masuk ruangan bayi dan meletakkan bayi Dein di salah satu ranjang yang kosong lalu memberinya nama. Saloma menatap lekat bayi milik Dein, dia segera berpikir cepat. Saat Parmiah keluar ruangan, dia menyeret Parmiah ke sudut ruangan. "Parmiah, apa kau bisa membantuku?" tanya Omah sedikit gemetar. "Membantumu apa lagi? Aku tak punya uang untuk biaya operasi anakmu. Membantumu melahirkan di rumah sakit ini saja sudah menguras tabunganku," jawab Parmiah. "Parmi, kau ingin punya anak, bukan?" Parmiah terdiam. "Kau mau memberikan bayimu padaku?" cicit Parmiah. Omah menggeleng. "Kau harus menukar nama anakku dengan nama anak yang barusan kamu bawa." Parmiah terbelalak. "Kau sinting." Saloma menelan ludah dan menggeleng. "Apa kau tidak kasihan sama anakku? Andai dia tidak dioperasi, dokter bilang hidupnya tak akan bertahan lebih dari sebulan. Biaya operasi dari mana? Kau tidak kasihan pada bayi mungil tak berdosa itu?" Saloma mempengaruhi Parmiah. "Itu kejahatan, Omah," desis Parmiah. "Kau tidak jahat. Kau menyelamatkan seorang makhluk hidup. Kalau kamu menukar bayi itu, nyonya kaya itu pasti bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan anakku. Tolonglah, Parmiah. Anak nyonya kaya itu bisa aku rawat atau aku berikan saja padamu, bagaimana?" Saloma mengiba. Parmiah gentar. Di satu sisi dia merasa kasihan dengan bayi Saloma, di sisi lain dia ingin sekali memiliki seorang anak. Tapi hati kecilnya mengatakan itu adalah kejahatan. "Aku tak punya uang untuk operasi anak itu."
Saloma menyeret Parmia kembali ke kaca jendela ruangan. Lihat, kau tidak merasa iba pada makhluk mungil itu berjuang untuk hidup. Napasnya lihatlah, napasnya satu-satu dan tersengal. Apa kau tega Parmia? Saloma mencucurkan air mata. Parmia terketuk hatinya melihat makhluk mungil di dalam kotak kaca itu kesusahan bernapas. Dia ikut menangis. Tapi dia bingung. Aku harus bagaimana, Oma? Lirih suara Parmia. Mumpung tidak ada orang, cepat tukar nama bayi dan nama orang tua itu. Kau yang mengurus bayiku dan bayi orang kaya itu. Cepat tukar sekarang juga sebelum orang mengetahui dan menyadari jika ada bayi yang ditukar. Ayo, desak Oma. Parmia ragu tapi dia melangkah pelan masuk ruangan. Gemetar Parmia memandangi kedua anak bayi yang harus dia tukar. Parmia menoleh lagi ke arah Saloma. Saloma mengangguk menyemangatinya. Maka atas nama iba pada bayi mungil yang sedang tersengal-sengal itu, Parmia menukar nama bayi dan orang tua kedua bayi tersebut. Bayi Saloma yang menyedihkan menjadi bayi Dein dan bayi Dein yang sehat dan lucu menjadi bayi Saloma. Parmia memeluk Lanita erat. Mereka tidur berpelukan. Nak, panggil Parmia. Iya, Bu. Sahut Lanita setengah mengantuk. Andai ibu melakukan suatu kejahatan, apa kau mau memaafkan ibu? Lanita membuka mata setengah. Ibu melakukan kejahatan apa? Sudah tak peduli sama Bapak. Sudah, aku lebih tenang ibu bersamaku di sini. Lanita mempererat pelukannya. Kamu sayang ibu, nak? Ibu nanya apa, sih? Ya iya tentu saja aku sayang ibu, makanya aku peluk terus. Sahut Lanita manja. Maafkan aku, nak. Seharusnya hidupmu tidak sengsara seperti yang telah kau lalui selama ini. Kau adalah anak seorang kaya raya, harusnya hidupmu bergelimang dengan harta. Tapi karena kejahatan yang sudah aku lakukan, hidupmu susah tinggal bersamaku. Parmia mengelus kepala Lanita penuh penyesalan. Aku harus mengatakan kebenarannya pada ibu kandung anak ini. Dia berhak tahu jika dia adalah anak Nyonya Dein. Parmia bertekad dalam hatinya. Malam itu kedua anak dan ibu itu tidur pulas sambil berpelukan. Sharon saat ini merasa bebas dengan ponselnya karena Reza benar-benar buta. Dia sudah menyimpan kembali nomor Josh bahkan kerap berbalas pesan tanpa takut ketahuan oleh Reza. Hon, miss you. Hangout, yuk. Josh mengirimi Sharon pesan. Sharon tersenyum menerima pesan Josh. Dia juga suntuk berada di rumah. Oke. Besok jam 10 pagi aku ke apartemenmu terus kita jalan kemana saja. Hilangkan penat. Balas Sharon. Sharon yang sedang tengkurap di kasur menoleh ke arah Reza yang masih tertidur pulas. Jam menunjukkan angka 2 dini hari. Dipandanginya Reza lekat. Pelan, dirapikannya anak. Rambut di dahi Reza lalu Sharon menelusuri lekuk wajah tampan Reza. Kamu sebetulnya sangat tampan. Andai saja tidak buta aku sudah pasti akan bertekuk lutut padamu. Batin Sharon. Sharon tidur dengan memeluk perut Reza. Tak lama dia mendengkur halus. Tapi ternyata Reza membuka mata lalu menyingkirkan tangan Sharon dari perutnya. Dia memiringkan tubuh membelakangi Sharon. Reza sebetulnya tidak tidur. Dia membaca gerakan Sharon yang sibuk dengan ponselnya. Entah kenapa sejak dia buta sungguhan, telinganya menjadi sangat peka. Reza heran kenapa Sharon sibuk terus dengan ponselnya. Keesokan paginya Sharon meminta izin Reza. Sayang, panggil Sharon saat Reza sedang menikmati segelas susu hangat di dekat jendela kamar. Kalau aku lanjutin kuliah lagi gimana? Kuliah? Baguslah.
Memang harus kamu lanjutkan seharusnya. Kenapa berubah pikiran? Tanya. Reza kembali menyeruput susu dalam gelas. Ingin lagi saja kuliah, suntuk di rumah terus. Sharon beralasan. Reza manggut-manggut. Di dalam hati Reza bersyukur karena Sharon berubah pikiran. Dia berharap ucapan Sharon benar adanya. Aku hari ini mau ke kampus, ujar Sharon lagi. Reza mengangguk. Lanita sudah tidak lagi bekerja di perusahaan. Kau pergilah dengan jauh hari, ucap Reza. Aku sendiri saja. Pulang kuliah pasti kumpul-kumpul dulu sama temenku. Nggak bebas. Kalau harus pakai sopir pribadi, tolak Sharon halus. Oh, oke, terserah baiknya saja. Buatlah dirimu senyaman mungkin, sahut Reza. Makasih, sayang. Sharon menyecup pipi Reza. Reza hanya diam, tidak bereaksi. Sharon menghela napas diam-diam. Dia harus segera bersiap pergi ke apartemen Josh lalu bersenang-senang. Susana mengetuk pintu kamar Lanita. Lani, panggil Susana. Pintu kamar terbuka. Ini, pakaianmu dan ibumu untuk acara makan malam bersama di rumah Nyonya Dein. Lusa. Susana memberikan paperback warna putih dan memberikannya pada Lanita. Bu, gaun maron waktu pesta nikah Tuan Reza masih bagus, kenapa dibelikan lagi? Tanya Lani. Gaun itu sudah pernah kamu pakai sekali masa harus dipakai lagi? Tiap acara satu gaun, Lani. Jawab Susana. Lanita bengong. Padahal gaun merah maron itu sangat bagus dan mahal. Lanita nyaman mengenakannya karena bahannya sejuk di kulit. Tapi Lanita tidak berani lagi membantah, dia tetap patuh pada aturan yang dibuat Susana. Tentu saja itu pasti aturan langsung dari Reza. Cobalah. Titah Susana sambil berlalu. Terima kasih banyak, Bu. Lanita mengangguk sopan dan menutup pintu. Bu, ayo kita coba baju baru untuk makan malam di rumah Nyonya Dein lusa. Lani mengeluarkan 2 setel baju beda model untuknya dan Parmiah. Apa? Makan malam di rumah Nyonya Dein? Kenapa ibu harus ikut? Tanya Parmiah. Heran. Ya nggak tahu, ini perintah Tuan Reza. Dimitri saja ikut, kok. Ya ampun, ini bagus amat. Sudah pasti mahal. Baru lihat gaun ini saja aku langsung berasa jadi orang kaya, Bu. Kiki Lanita. Kamu memang anak orang kaya, nak. Tunggu, makan malam di rumah Nyonya Dein. Apa ini kesempatan aku membuka tabir identitas Lanita yang sesungguhnya? Apa Saloma memang selama ini ada di rumah Nyonya Dein? Pasti dia terkejut melihatku. Lani, kau harus memakai kalung itu, harus. Batin Parmiah penuh tekad. Dia tak mau lagi menyimpan rahasia Lanita terlalu lama, hidupnya semakin tidak tenang. Masya Allah, cantiknya anak ibu. Puji Parmiah saat melihat Lanita memakai gaun warna merah muda pemberian Susana. Ibu coba pakai, biasanya ibu Susana tidak pernah keliru membelikan apapun untukku. Selalu pas dan bagus. Pasti gaun ibu juga bagus. Parmiah semangat memakai baju barunya. Kenapa ibu juga seperti jadi orang kaya pakai baju ini? Ucap Parmiah. Nanti aku dandanin ibu, kemarin Bu Susana membelikanku 1 set alat rias wajah dan mengajariku berdandan saat aku kerja di kantor, ucap Lanita. Masya Allah, ibu senang kamu bertemu dengan orang-orang baik, nak. Parmiah memeluk Lanita. Entah kenapa Parmiah merasa tak sabar menunggu lusa. Dia ingin segera membeberkan siapa Lanita sesungguhnya. Bu, aku mau siapkan sarapan untuk Tuan Reza dulu, ya. Ucap Lanita seraya melipat gaun barunya. Parmiah mengangguk. Sepeninggal Lani, Parmiah segera menyeret kursi meja rias ke dekat lemari.
Dia mengambil kembali kotak kalung yang dia sembunyikan. Di acara makan malam Nyonya Dein, Lanita harus memakai kalung ini. Biarlah aku dipenjara sekalipun saat nanti aku mengungkap kebenaran. Lanita berhak tahu siapa dirinya. Sesungguhnya, aku rela dihukum oleh Nyonya Dein asal Lani kembali padanya. Parmia bertekad dalam hati. Dia sudah siap menerima hukuman apapun yang akan diberikan Dein. Nanti, Saloma, maafkan aku. Aku harus mengungkap kebenaran. Tunggu aku di sana, jangan terkejut saat melihatku, Saloma. Parmia menggenggam erat kotak kalung tersebut. Dia menyimpannya hati-hati dalam tas. Lalu keluar kamar dan mengunci pintu kamar Lani. Aku harus hati-hati. Bisa saja sebelum lusa Yanto berhasil masuk ke kamar Lani dan mencuri kalung. Tak akan kubiarkan. Kalaupun dia berhasil masuk, aku tetap saksi hidup jika Saloma, Yanto dan aku sudah menukar seorang bayi. Nak, tenang saja. Ibu akan mengembalikanmu ke tempatmu yang seharusnya. Bukan Nona Sharon yang seharusnya bersanding dengan Tuan Reza melainkan dirimu. Parmia menggenggam kuat kunci kamar di saku bajunya. Sharon mematut dirinya di depan cermin. Perfect, desisnya. Dia meraih sling bag lalu melesat keluar kamar dan menemui Reza yang sedang berjemur di taman. Kalau kemarin Sharon merasa sangat cemburu pada Lanita, sekarang dia sedikit terhibur karena bisa kembali bertemu Josh. Andai saja Reza tidak buta permanen, Sharon akan memilih bersama Reza seutuhnya. Sayang, kebutaan permanen membuat Sharon mengurungkan niatnya tersebut. Sayang, aku berangkat, ya. Pamit Sharon menyapa pipi kanan kiri Reza. Tapi Reza diam saja, dia hanya menyahut seadanya. Ya, pergilah. Hati-hati. Lani, titip suamiku, ya. Ucap Sharon. Iya, Nona. Lanita mengangguk sopan. Wajahnya berpeluh keringat juga bajunya yang basah. Kalian berjemur berapa lama? Tanya Sharon melihat jam yang menunjukkan angka 9. 1 jam, jawab Lanita. Nggak takut kulitmu gosong? Sharon mengakui kulit Lanita putih mulus alami. Dia yakin, Lanita yang berasal dari keluarga miskin tak akan tahu lulur tubuh. Tapi kulit Lani memang sudah putih dari sananya. Lanita menggeleng seraya tersenyum. Aku malah senang berjemur, keringat keluar tanpa harus berolahraga. Bermandikan cahaya mentari pagi yang sehat tentu saja. Karena aku tipikal yang malas olahraga, sahut Lani. Ibunya dia berkulit hitam. Kenapa perawat ini putih mulus seperti itu? Oh, mungkin menurun dari ayahnya. Gumam Sharon dalam hati. Sharon menghela napas dan menepiskan tangan ke udara. Oke, selamat berjemur. Bye. Sharon menuju mobilnya yang sudah diparkir di depan teras rumah.